Dalam beberapa tahun di dekade pasca tsunami dan pasca pandemi, media massa, jurnal dan aneka media sosial pilihan di Aceh Sumatera mulai dinamis menggeliat dengan fenomena kreatif dan visioner, dalam mengisi celah intelektual yang lama pasif dan berada di persimpangan jalan buntu yang kaku. Hasil pantuan tim Pasai Pos di diaspora, secara umum, secara bertahap, mulai naiknya grafik kreativitas visioner menulis para akademisi, aktivis sosial budaya atau kaum inteligensia, umara, politisi dan ulama, moralis, dan sejenisnya. Ini memberikan sinyal yang positif buat merajut kembali kebangkitan peradaban yang hilang sejak aneka krisis, konflik, perang dan aneka bencana alam yang terjadi di wilayah itu. Namun, upaya kebangkitan kaum visioner dan pemikir praktis atau pragmatis, kelihatan belum setimpal dengan upaya yang telah dipupuk sejak beberapa dekade ini, yakni setelah aneka bantuan kemanusiaan global, bantuan beasiswa buat edukasi lanjutan di dalam dan luar negeri yang telah menguras banyaknya energi dan biaya besar, yang diharap dapat memberikan nilai positif buat semua dimensi, sehingga memberikan efek kemajuan peradaban yang rahmatul alamin. Sangat disayangkan, dari semua upaya, termasuk kemudahan dan dukungan yang telah bergulir dari pihak institusional, baik di lokal, regional, nasional dan global, sampai kini belum banyak hasil yang memuaskan bisa dirasakan sebagai basis pencerahan signifikan oleh masyarakat umum. Padahal, ribuan kandidat telah disekolahkan dengan beasiswa mahal atau kemudahan institusional ke aneka lembaga dan kampus terbaik di dunia, bukan hanya di negara jiran atau negara-negara muslim, namun juga di barat yang masih menjadi referensi dunia modern semua. Kenapa para alumni atau para profesor yang kini sudah mencapai ribuan, namun tidak mampu mengejawantahkan visinya buat masyarakat umum? Memang, ada beberapa ilmuwan yang tidak hanya terisolir di Menara Gading, tapi aktif menulis aneka visinya dan bermanfaat praktis ala Kantianis. Contoh paling sederhana, kita merasa bahagia, misalnya ada dua profesor di kawasan, yang terus konklusif menulis secara prolifiks, berkelanjutan, misalnya Prof. Dr. Apridar dan Prof. Dr. Ahmad Humam Hamid. Maturisasi pemikiran universal dan komparatif, seperti aneka fragmen tulisan Prof. Humam, telah membuka titik cerah manusia insan kamil dalam konteks historis, sosiologis dan komparatif. Hampir setiap isu mampu direview oleh beliau secara sistematis, termasuk problematika global dan lokal atau regional. Sementara Prof. Apridar mencoba mencari solusi praktis dan pragmatis dalam aneka problematika sosial, budaya dan konsepsi ekonomi yang kompleks, namun aktual buat refleksi kekinian. Semoga ribuan alumni SMART dan para profesor lainnya bisa bangkit dan aktif menulis secara prolifiks, agar wilayah Tanah Endatu yang pernah jadi patronis visioner via para waliullah pencerah Nusantara Raya, bisa kembali menjadi teladan dan berkah buat semuanya. Semoga kita terus prolifiks menulis.